Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Rahmi dari kelompok 3 beserta teman-teman saya yaitu Ade Wahyudi, Andi Fadila Madani, Salsa Nabila, Muhammad Idris, Rizky Amalia, Nur Aliza Rahman, dan Fatham Mubina, di mana kami akan memaparkan materi tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kata pengantar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya, kami dapat menyelesaikan makalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan tepat pada waktunya. Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Sehubungan dengan tersusunnya makalah ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Hernita Arifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kami dan bagi pembaca. Namun kami menyadari bahwa makalah masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Namun tetap mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif hingga menjadi acuan dalam penyusunan makalah selanjutnya. Makassar, 20 Desember tahun 2021, kelompok 3. Kemudian daftar isi, yaitu kata pengantar dan daftar isi. Kemudian pada bab 1 yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kemudian pada bab 2 yaitu pembahasan yang terdiri dari pengertian dan macam-macam ejaan, sejarah perkembangan ejaan, penulisan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, serta unsur serapan. Kemudian, pada bab 3 atau bab terakhir yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kemudian, daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan, bagian A latar belakang. Ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah pelambang bunyi bahasa, pemisahan, penggabungan, dan penulisannya dalam suatu bahasa. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata atau kata. Sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekadar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa dengan menggunakan kata, huruf, dan tanda baca sebagai sarananya. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman hidup, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan dalam bentuk akan berimplikasi pada ketetapan dan kejelasan makna. Ibarat kita sedang menyetir kendaraan, ejaan adalah rambu lalu lintas yang harus dipatuhi oleh setiap pengemudi. Jika para pengemudi mematuhi rambu itu, terciptalah lalu lintas yang tertib, teratur, dan tidak semraut. Seperti itulah kira-kira bentuk hubungan antara pemakai dengan ejaan. Ejaan yang berlaku sekarang dinamakan dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. EYD yang resmi diberlakukan pada tanggal 16 Agustus tahun 1972 ini memang upaya untuk menyempurnakan ejaan yang sudah dipakai selama 25 tahun sebelumnya, yang dikenal dengan nama ejaan Republik atau ejaan Sowewandi. Sebelum ejaan Sowewandi telah ada ejaan yang merupakan ejaan pertama bahasa Indonesia, yaitu ejaan Van Ophuijsen atau nama seorang guru besar Belanda yang juga pemerhati bahasa, yang diperlakukan pada tahun 1901 oleh pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia pada masa itu. Ejaan Van Ophuijsen tidak berlaku lagi pada tahun 1947. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka diperoleh rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ejaan dan apa macam-macamnya.
Yang kedua adalah bagaimana sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu apa dan bagaimana penulisan huruf yang baik dan benar. Yang keempat adalah apa dan bagaimana penulisan kata yang sesuai dengan kaidah. Yang kelima yaitu apa dan bagaimana penulisan dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Bagian C yaitu tujuan. Yang pertama untuk mengetahui pengertian ejaan dan macam-macamnya. Yang kedua adalah untuk mengetahui sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui cara penulisan huruf yang baik dan yang benar. Yang keempat adalah untuk mengetahui cara penulisan kata yang sesuai dengan kaidah. Yang kelima adalah untuk mengetahui cara penulisan tanda baca yang benar dalam sebuah kalimat. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian dan macam-macam ejaan. Ejaan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantara lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Ejaan merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan dan penggunaan tanda baca. Menurut Tasai 2002 mengemukakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu. Secara teknis yang dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Adapun macam-macam ejaan menurut perkembangannya antara lain: 1. Ejaan Ophusen 1901. 2. Ejaan Swedia atau Ejaan Republik 1947. 3. Ejaan Pembaharuan Bahasa Indonesia atau Ejaan Prijono Katoppo 1956. 4. Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia 1959. 5. Ejaan Baru Bahasa Indonesia atau Ejaan Bahasa Indonesia 1966. 6. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD 1962. B. Perkembangan ejaan. 1. Ejaan Ophusen 1901. Ejaan Ophusen didasarkan atas prakarsa pemerintah Hindia Belanda menugaskan Charles Adrian van Ophusen untuk menuliskan bahasa Melayu. Tugas itu diselesaikannya pada tahun 1901 sejak permulaan usahanya pada tahun 1896. Sejak tahun 1901 itulah baru timbul keseragaman ejaan untuk menuliskan bahasa Melayu. Kelebihan ejaan Ophusen: A. Berhasil menghindarkan kesulitan penulisan bahasa Melayu dari huruf Arab Melayu ke dalam huruf Latin. B. Membantu pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan roda pemerintahan. C. Membantu penyebaran bahasa daerah dengan cara yang lebih luas dengan mencetak buku-buku pelajaran dan buku lain dalam bahasa tersebut dengan huruf Latin. Kekurangan: A. Terlalu bertegak di atas konsep bahasa Belanda. B. Memasukkan fonem asing yang bukan merupakan fonem bahasa Melayu seperti ain, hamzah, z, f, ch, sj, oe, sehingga seringkali timbul cara penulisan yang salah. Contoh, hadir sering dibaca hadlir karena kadang-kadang ditulis hadlir. Hasil sering dibaca hadsil karena kadang-kadang ditulis hadsil. 2. Ejaan Suwandi atau Ejaan Republik. Ejaan Republik adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini kemudian juga disebut dengan nama Ejaan Suwandi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu. Ejaan ini mengganti ejaan sebelumnya, yaitu
ejaan Van Ophuijsen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Perbedaan ejaan ini dengan ejaan Van Ophuijsen adalah: 1. Huruf O menjadi U. Contohnya, penulisan guru yang dulunya adalah goeroe sekarang menjadi guru. Kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak yang sebelumnya dinyatakan dengan tanda petik 1 ditulis dengan K, seperti pada kata tak, pak, maklum, dan rakyat. Ketiga yaitu kata ulang ditulis dengan angka 2 seperti ubur-ubur, bermain-main, ke barat-baratan. Selanjutnya itu awalan di, kata depan di. Kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah tidak dibedakan dengan imbuhan di pada dibeli, dimakan. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republik. Kelebihan ejaan Suwandi: 1. Lambang OE diubah menjadi U yang lebih sesuai dengan ilmu ejaan umum. Yang kedua, menundukkan ucapan kata asing pada kebiasaan ucapan dalam masyarakat. Contoh hadir, sekarang hadir. Yang ketiga yaitu kata dari bahasa asing tidak disisipi epepet. Contoh praktek menjadi praktek. Yang ketiga yaitu ejaan pembaharuan atau ejaan Prijono Kaloppo. Ejaan pembaharuan merupakan penyempurnaan dari ejaan Republik karena ejaan tersebut terdapat unsur-unsur yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Ejaan pembaharuan merupakan hasil dari E. Kaloppo dan Profesor Dr. Prijono. Pembaharuan ejaan ini mengalami beberapa kesulitan seperti biaya perombakan mesin tik sehingga ejaan ini tidak diresmikan. Konsep ejaan pembaharuan yang menarik ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf-huruf tunggal atau bersifat fonemis, artinya setiap fonem dalam ejaan itu diusahakan hanya dilambangkan dengan satu huruf. Contohnya yaitu: 1. Gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. 2. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS. Yang ketiga yaitu gabungan vokal I, AU, dan OI disebut diftong. Ditulis berdasarkan pelafalannya yaitu I, AU, dan OI. 4. Ejaan Melindo 1959. Melindo ialah akronim dari Melayu Indonesia, merupakan ejaan yang disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia Selamat, Muljana, dan pihak Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia. Dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail yang tergabung dalam Panitia Kerjasama Bahasa Melayu Indonesia tahun 1959. Berhasil merumuskan ejaan yaitu ejaan Melindo. Awalnya ejaan yang dimaksud untuk menyeragamkan. Ejaan yang digunakan untuk ini kedua negara tersebut. Namun, karena pada masa itu terjadi ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia, ejaan itu pun akhirnya gagal diresmikan. Sebagai akibatnya, pemberlakuan ejaan itu tidak pernah diumumkan. 5. Ejaan Baru Bahasa Indonesia atau LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan Baru Bahasa Indonesia merupakan hasil dari usaha pembaharuan yang berasaskan pada dasar pemikiran, perkembangan ilmu pengetahuan. Ejaan Suwandi yang kurang dapat mencerminkan kodrat bahasa Indonesia. Ejaan ini merupakan lanjutan dari rintisan panitia ejaan Melindo. Pelaksanaannya pun terdiri dari panitia ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, sekarang bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
juga dari Panitia Ejaan Bahasa Melayu yang berhasil merumuskan ejaan yang disebut dengan ejaan baru, namun lebih dikenal dengan ejaan LBK. Konsep ejaan ini disusun berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain yang pertama, pertimbangan teknis, kedua, pertimbangan praktis, dan yang ketiga, pertimbangan ilmiah. Adapun perubahan yang terdapat dalam ejaan baru, yang pertama, gabungan konsonan di J diubah menjadi J. Kedua, gabungan konsonan TJ diubah menjadi C. Ketiga, gabungan konsonan NJ diubah menjadi NY. 4. Gabungan konsonan SJ diubah menjadi SY. Kelima, gabungan konsonan CH diubah menjadi KH. Huruf J diubah menjadi Y, misalnya seperti pajak, PADJAK menjadi pajak. Dan adapun jatah, DJATAH menjadi jatah. Yang ketujuh, huruf E, taling dan pepet penulisannya tidak dibedakan dan hanya ditulis dengan atau tanpa penanda. Yang kedelapan, huruf asing F, V, dan Z dimasukkan ke dalam sistem ejaan bahasa Indonesia karena huruf-huruf itu banyak digunakan. Ejaan yang disempurnakan. Secara definisi, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang didasarkan pada keputusan Presiden 057 tahun 1972 yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Pedoman ejaan bahasa Indonesia disebut pedoman umum karena dasarnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Namun, ada hal-hal lain yang bersifat khusus yang belum diatur dalam pedoman itu, yang disesuaikan dengan bertitik tolak pada pedoman umum itu. A. Perubahan huruf. Ejaan lama JJ, Dijika, Wajar, TJ sama dengan Tejakap, Perjaja, NJ sama dengan Enjata, Sunji, Akhir, Cahawatir. Ejaan baru J sama dengan jika, C sama dengan cakap, NY sama dengan nyata, KH sama dengan akhir. V dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya, misalnya kehilaf, fisik, sakat, dan universitas. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada Furqan dan Xenon. D. Penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan yang merupakan kata depan. Sebagai awalan ditulis serangkai dengan unsur yang menyertainya, sedangkan di sebagai depan, kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misal, awalan dicuci, dibelikan, dilatar belakangi. Kata depan di kantor, kata belakang di tanah. Kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penunda perulangan. Misalnya, 1. Anak-anak bukan anak-anak. 2. Bersalam-salaman bukan bersalaman. 3. Bermain-main bukan bermain-main. Yang diatur dalam EYD yaitu 1. Pemakaian huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring. 2. Penulisan kata. 3. Penulisan tanda baca. 4. Penulisan singkatan dan akronim. 5. Penulisan angka dan lambang bilangan. 6. Penulisan unsur serapan. Kelebihan ejaan yang disempurnakan yakni 1. Dapat dipertanggungjawabkan dari sudut ilmu ejaan umum. 2. Aturan penulisan kata, huruf, dan tanda tanya jauh lebih tegas. Penulisan huruf. Yang pertama, huruf besar dan huruf kapital. Huruf besar dan huruf kapital digunakan untuk hal-hal seperti berikut. A. Awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. B. Ungkapan yang berhubungan dengan hal keagamaan, kitab suci,
nama Tuhan termasuk kata gantinya. C. Nama diri, huruf awal, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti nama orang. D. Huruf pertama nama bangsa, suku, bahasa, tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. E. Huruf pertama khas dalam geografi. F. Huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, dan dokumen resmi. G. Huruf pertama semua kata utama dalam buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. H. Singkatan nama, gelar, dan sapaan, huruf pertama kata petunjuk hubungan. Yang kedua, huruf miring. Huruf miring digunakan untuk hal-hal seperti berikut. A. Menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan, contoh majalah Tempo. B. Menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contoh, bab ini tidak membicarakan. C. Menuliskan istilah ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contoh, penataran merupakan kata lain dari upgrading. D. Penulisan kata. 1. Kata dasar. Kata asli yang belum mendapat imbuhan. Kata dasar yang terdapat dalam kalimat ditulis satu kesatuan. Contoh, dia tidak suka marah. 2. Kata turunan. Kata yang diturunkan dari kata dasar asli bisa disebut kata berimbuhan. A. Imbuhan atau awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan kata dasar. Contoh, pemanas atau P plus pemanas. B. Awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang mendahului apabila bentuk dasarnya berupa gabungan kata. Contoh, bersukaria, dalam kurung bertambah sukaria. C. Jika bentuk dasarnya berupa kata gabung dan mendapat awalan dan akhiran, kata ditulis serangkai. Contoh, mengedepankan, dalam kurung me kurang n tambah ke tambah depan tambahkan, balas kurung. D. Jika salah satu unsur kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan ditulis serangkai. Contoh, pasca sarjana. 3. Kata dasar. Kata dasar yang diulang dapat berupa kata ulang murni atau sama dengan kata dasar, dan kata ulang sebagian atau berbeda dengan kata dasar. Kata dasar yang berupa kata ulang ditulis lengkap menggunakan tanda gabung. Contohnya yaitu sepandai pantai. Yang keempat, gabungan kata. Kata dasar yang terbentuk dari penggabungan dua kata bisa disebut kata majemuk. Kata dasar yang berasal dari gabungan kata yang punya makna tertentu. Gabungan kata-kata yang lazim. Kata majemuk termasuk istilah khusus, sebagiannya ditulis terpisah, contohnya yaitu sapu tangan. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang menimbulkan salah baca dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan, contohnya yaitu alat pandang, dengar. Gabungan kata yang sudah dianggap padu, kata ditulis serangkai, contohnya apabila atau apa ditambah bila. Yang kelima, kata ganti. Kata ganti ku, mu, dan nya ditulis dengan kata yang mendahulunya, contohnya yaitu ayahmu orang yang dermawan. Yang keenam, kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali daripada, contohnya yaitu ayah berangkat ke masjid. Yang ketujuh, kata sandang. Kata sandang berupa si dan sang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya, contohnya yaitu si unyil. Yang kedelapan, partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, contohnya yaitu bacalah buku itu dengan baik.
Partikel pun ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya, kecuali, adapun, bagaimanapun, maupun, biarpun, dan walaupun. Contohnya yaitu, sepetak tanah pun aku tak punya. Partikel per yang berarti mula, demi, dan tiap ditulis terpisah dari kalimat yang mendampinginya. Contohnya yaitu, dia membaca buku itu per bab. Yang ke-9, angka dan lambang bilangan dipakai untuk menyatakan lambang bilangan nomor. Digunakan untuk ukuran panjang, berat, isi, satuan waktu, dan nilai uang. Penulisan kata bilangan tingkat. Penulisan kata bilangan yang mendapat akhiran an. Akta dan kwitansi. Bilangan ditulis dengan kata dan huruf sekaligus dalam teks. Adapun bagian E yaitu penggunaan tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian, ikhtisar atau daftar. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat serata berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Dan yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara surat dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku, kata dasar atau kata berimbuhan yang terpisah oleh pergantian baris. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Dan yang keenam, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai di dalam kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan kebenarannya. Yang ketujuh, tanda seru. Tanda seru dipakai pada akhir kalimat perintah. Tanda seru dipakai pada akhir ungkap pernyataan yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ketakjuban, ataupun rasa emosi yang kuat. Yang kedelapan, tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Nomor 9, tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. B. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat menjelas yang sudah bertanda kurung. 10. Tanda petik. A. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahasa tertulis lainnya. B. Tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. 11. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang
tersusun dalam petikan lain. Tanda petik tunggal mengepit makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. 12. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang berbagi dalam 2 tahun takwim. B. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap. 13. Tanda penyingkat atau apstrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. F. Unsur sarapan. Sampai saat ini bahasa Indonesia berkembang pesat dalam waktu ke waktu. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menerima berbagai unsur dari bahasa-bahasa lain, termasuk dari bahasa asing. Unsur dari bahasa asing tersebut kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Contoh kata yang sudah melalui penyerapan. Accommodation menjadi akomodasi, STEM menjadi STEM, vertai menjadi verstai, skriple menjadi skripsi. Bab 3 penutup. Kesimpulan, penggunaan tanda baca perlu diperhatikan dalam penulisan karya tulis atau karya ilmiah. Masing-masing tanda baca memiliki aturan dan tata letak penggunaannya, sehingga kita harus cermat dalam menggunakan tanda baca dan menempatkan tanda baca pada aturan yang telah ditetapkan. Penggunaan ejaan yang disempurnakan EYD sangat dibutuhkan dalam penulisan karya tulis ilmiah agar sebuah karya tulis ilmiah tersebut dapat tersusun dengan baik dan mudah dipahami. Dari berbagai macam kesimpulan, maka penggunaan tanda baca perlu untuk dipahami dan dipelajari lebih detail agar penggunaan tanda baca pada karya ilmiah yang kita buat menjadi benar. B. Saran. 1. Harapan dari penulis semoga dengan terselesainya makalah ini dapat menambahkan wawasan kita di pemahaman kita mengenai penggunaan tanda baca yang baik dan benar, yang tentu saja sesuai dengan EYD. 2. Kami ucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang sudah berpartisipasi di dalam pembuatan makalah ini sehingga bisa diselesaikan tepat pada waktunya. 3. Tentunya terhadap penulis yang sudah menyadari jika dalam penyusunan makalah ini atas masih banyak ada kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Adapun nantinya penulis akan segera melakukan perbaikan susunan makalah itu dengan menggunakan pedoman dari beberapa sumber dan kritik yang bisa membangunkan dari para pembaca.